Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 73. Wijang dan Paksi pun saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka tidak memotong cerita Ki Ajar Permati. Tetapi Yang Maha Agung masih melindungi aku. Daya tahanku terhadap racun telah membebaskan aku dari kematian. Namun keadaanku menjadi buruk sekali. Tidak mungkin bagiku untuk menuntut balas. Aku harus menyembuhkan diriku sendiri lebih dahulu. Baru kemudian aku akan dapat membuat perhitungan dengan lenglengan. Ki Ajar Permati menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melanjutkan ceritanya. Dalam keadaan parah, aku harus berusaha untuk tetap hidup. Karena itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku menyingkir dari jurang yang kemudian dipenuhi dengan suasana yang mengerikan. Aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa atas mayat-mayat para putut dan cantrikku. Aku justru hanya dapat menyingkir dari tempat itu. Tuhan Yang Maha Agunglah yang telah menyelamatkan aku dan membiarkan aku tetap hidup. Namun ternyata aku tidak mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan dengan lenglengan. Dalam waktu yang pendek ia telah memanggil beberapa orang pengikutnya dan memperkuat kedudukannya di padepokan itu. Sementara itu, lenglengan pun berusaha untuk mempertajam sekat yang sudah ada, sehingga padepokan Watu Kambang itu benar-benar terpisah dari dunia luar. Ki Ajar tidak berusaha untuk berbuat sesuatu? Ki Ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tidak ada yang dapat aku lakukan, Pangeran. Setelah aku benar-benar sembuh dan kuat, kedudukan lenglengan pun semakin kuat pula. Karena itu, aku merasa lebih baik membiarkannya. Namun rasa-rasanya aku tidak sampai hati untuk melepaskan begitu saja padepokan itu, sehingga aku mengawasinya dari tempat ini. Bukankah itu sama artinya, Ki Ajar Permati membiarkan benalu tumbuh dan berkembang di tubuh Pajang? Aku merasakannya sebagai satu dosa yang besar. Tetapi aku tidak dapat berbuat banyak. Sementara itu, aku melihat padepokan Watu Kambang berkembang dengan baik. Sawahnya menjadi semakin luas. Pategalan, padang rumput untuk menggembalakan ternak yang jumlahnya semakin banyak. Kolam ikan dan perkembangan yang lain. Tetapi dengan demikian justru Ki Ajar tahu bahwa kedudukan Ki Gede Lenglengan menjadi semakin kuat. Bahkan kemudian padepokan itu menjadi tempat untuk menempa apa yang mereka sebut angkatan mendatang dari para pengikut Harya Wisaka. Mereka pun mempunyai cara tersendiri untuk mengumpulkan uang yang mereka pergunakan untuk membiayai padepokan mereka. Cara yang tidak ubahnya dengan cara sekelompok perampok. Aku memang menyesal bahwa hal itu telah terjadi, Pangeran. Sebenarnya lah aku sedang mencari jalan untuk berbuat sesuatu sekarang ini. Apa yang akan Ki Ajar lakukan? Melaporkan kepada para prajurit di Pajang agar mereka datang dengan pasukan segelar sepapan. Apakah cara itu akan menjadi cara terbaik, Pangeran? Bagaimana dengan anak-anak muda yang ada di padepokan itu? Jika yang datang prajurit segelar sepapan, mereka perlu dikasihani. Aku tidak tahu, apakah para prajurit akan dapat mengerti dan bersedia mengasihani anak-anak muda yang ada di padepokan itu. Sementara itu, anak-anak muda itu tentu akan ikut serta mempertahankan padepokan mereka dengan mata hati yang sudah dibutakan oleh para pemimpin padepokan itu. Kita juga tidak dapat menyalahkan para prajurit yang mempertaruhkan nyawa mereka. Anak-anak muda itu benar-benar akan dapat membunuh mereka, desis Wijang. Karena itu, aku belum berbuat apa-apa selain mengawasi padepokan itu. Terus terang, Ki Ajar, Paksi pun sedang mencari adiknya yang agaknya telah tersurup ke dalam padepokan itu. Ki Ajar Permati itu pun mengerutkan dahinya. Dipandanginya Paksi dengan seksama. Dengan nada berat ia pun berkata, "Bagaimana hal itu dapat terjadi, Ger?" Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan agak ragu, ia pun berkata, "Ayahku memang menyerahkan adikku ke dalam lingkungan mereka." Oh, Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Apakah Ayah Angger termasuk seorang pengikut Harya Wisaka? Iya, Ki Ajar, jawab Paksi. Ayahku adalah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ki Ajar terkejut. Namun Wijang dengan cepat berkata, "Ceritanya rumit, Ki Ajar." Tetapi pada dasarnya, Paksi mempunyai perbedaan sikap dengan ayahnya. Bahkan ayahnya telah merencanakan dengan sungguh-sungguh untuk menyingkirkan Paksi dalam arti yang sedalam-dalamnya. Membunuh, maksud Pangeran? Ya. Ki Tumenggung memang berniat untuk membunuh Paksi.
Sementara itu, Ki Tumenggung telah menyerahkan anaknya yang lain untuk menjadi bagian dari angkatan mendatang. Ki Ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bertanya kepada Paksi. Ger, apakah Angger berniat untuk membebaskan adik Angger itu dari tangan Lenglengan? Iya, Ki Ajar. Aku mengerti. Tetapi pelaksanaannya tentu akan rumit sekali. Berbeda dengan padepokan itu pada saat aku pimpin. Tidak lebih dari 10 orang menghuni padepokan itu. Tetapi sekarang di padepokan itu ada puluhan orang. Bahkan pada saat-saat terakhir ini, ada sekelompok lagi orang yang datang ke padepokan itu. Mereka akan ditempa untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Para pemimpin padepokan itu tentu berusaha membuat mata hati anak-anak muda yang ada di padepokan itu menjadi buta. Ya, mereka telah melepas pribadi anak-anak muda itu dan menggantikannya dengan pribadi yang lain. Mereka tidak lagi mengenal Sangkan Paraning Dumadi. Itulah yang aku takutkan, Ki Ajar. Aku tidak akan sampai hati melihat adikku berubah menjadi orang yang tidak lagi mampu mengenali dirinya sendiri. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada ragu. Tetapi Angger Paksi harus sabar dan sangat berhati-hati. Ayahanda berpesan, jika kami menemukan padepokan itu, kami diharuskan kembali untuk mengambil pasukan segelar sepapan. Tetapi dengan demikian, kematian akan mewarnai padepokan itu. Setiap perlawanan tentu akan ditumpas habis-habisan oleh para prajurit yang sudah terlalu lama berperang dengan para pengikut Paman Haryawisaka, sahut Pangeran Benawa. Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Katanya, mungkin sekali, Pangeran. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, sulit sekali kita dapat masuk ke dalamnya. Apalagi untuk mengambil seorang murid dari padepokan itu. Iya, Ki Ajar, desis Paksi. Apakah sampai saat terakhir Angger Paksi bertemu dengan adik Angger itu masih yakin bahwa adik Angger akan bersedia mengikuti Angger Paksi? Memang tidak, Ki Ajar. Bahkan adikku itu sudah kehilangan sebagian dari pribadinya. Ia sudah mengancam akan membunuhku. Bahkan untuk membebaskan diri, ia tidak segan-segan mengancam adik perempuannya untuk membunuhnya dan bahkan kemudian menyeretnya ke tempat yang tidak seharusnya, sehingga hampir saja adik perempuannya yang kemudian pingsan, menjadi sasaran kegilaan beberapa orang anak muda. Oh, Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Memang dengan demikian kami sadari, bahwa untuk mengeluarkan anak itu dari padepokan, akan sangat sulit sekali. Tetapi jika persoalannya kami serahkan kepada prajurit segelar sepapan, mungkin anak itu akan ikut terbunuh, karena ia akan memberikan perlawanan membabi buta. Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Nger. Sebaiknya Angger tidak tergesa-gesa. Kita akan mencoba mengamati padepokan itu sampai beberapa hari. Baru kemudian kita akan mengambil kesimpulan. Baik, Ki Ajar, jawab Paksi. Nah, selama ini kalian dapat tinggal bersamaku di sini. Terima kasih, Ki Ajar. Tetapi kami sudah mempunyai gubuk sendiri. Besok kami akan memperbaiki gubuk kami agar jika hujan, air tidak tumpah ke dalamnya. Ki Ajar itu tertawa. Katanya, jika angin itu datang, Nger, gubukmu itu akan hanyut. Kecuali jika kau siapkan dengan baik untuk menghadapi hujan dan angin yang kencang di sini. Paksi mengerutkan dahinya. Sementara Wijang pun berkata, bukankah di sini banyak pohon bambu yang dapat kami pergunakan? Ya. Di sini banyak pohon bambu. Pohon kelapa dan barangkali ilalang jika kau perlukan. Kau dapat membuat atap gubukmu dari ilalang yang tentu lebih baik dari atap ketete dari daun pohon kelapa. Iya, Ki Ajar. Kami akan membuatnya. Baiklah. Aku tahu bahwa kalian akan merasa lebih mantap untuk tinggal di gubuk buatan kalian sendiri. Tetapi jika kalian memerlukan sesuatu, jangan segan-segan mengatakan kepadaku. Baik, Ki Ajar. Paksi mengangguk hormat. Namun Wijang itu sudah mendahului berkata. Mungkin kami memerlukan benih yang dapat kami tanam. Kami sangat tertarik pada halaman Ki Ajar ini. Apalagi kami pernah juga menggarap sesobek tanah di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Jadi Angger sudah berada beberapa lama di sisi selatan Gunung Merapi untuk mencari padepokan ini? Tidak. Bukan sekarang, Ki Ajar. Tetapi sekitar setahun yang lalu.
Waktu itu kami juga mengembara berdua untuk mendapat pengalaman. Ternyata pengalaman itu akan berguna sekarang ini. Jika saja waktu itu Angger berdua pergi kemari. Ki Ajar sudah berada di sini? Agaknya aku sudah mulai menanami tanah di sekitar tempat ini. Beberapa saat Wijang dan Paksi masih berada di gubuk tempat tinggal Ki Ajar Permati. Namun kemudian mereka pun minta diri. Baiklah, Angger berdua. Silahkan datang setiap saat. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama-sama. Iya, Ki Ajar. Setiap saat kami akan datang mengunjungi Ki Ajar. Datanglah. Jika kalian memerlukan benih jagung atau padi gaga, aku masih menyimpannya. Setiap kali aku memetik tanamanku, aku selalu memilih biji yang terbaik untuk dijadikan benih. Terima kasih, Ki Ajar. Tetapi ingat pesanku, Ger. Apa yang ingin Angger lakukan itu berbahaya sekali. Karena itu kalian berdua harus sabar. Kalian tidak boleh mengikuti arus kemudaan kalian. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa kalian dapat memasuki lingkungan ini, sudah merupakan satu keberhasilan yang dapat kalian banggakan. Baik, Ki Ajar, jawab Wijang. Kami akan berusaha bersabar. Setiap kali kami akan minta petunjuk kepada Ki Ajar Permati, apa yang sebaiknya kami lakukan. Silahkan, Ger. Kapan saja Angger dapat datang kemari. Jika aku akan turun dan pergi ke Pajang, aku akan memberitahukan kepada Angger berdua. Terima kasih atas perhatian Ki Ajar terhadap kami berdua. Mudah-mudahan yang kami inginkan itu akan dapat berhasil. Mudah-mudahan, Ger. Kita akan mengamati keadaan dengan cermat agar kita dapat mengambil langkah terbaik. Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun telah minta diri. Teka-teki tentang patok, batu padas di tebing dan bekas-bekas sentuhan tangan telah dapat mereka pecahkan. Bahkan mereka telah menemukan seseorang yang akan bersedia membantu mereka. Namun keduanya masih belum tahu, sejauh mana Ki Ajar Permati itu akan ikut berusaha membebaskan adik laki-laki Paksi yang telah terjerat ke dalam padepokan itu. Dalam pada itu di hari berikutnya Wijang dan Paksi telah bekerja keras memperbaiki gubuk mereka. Mereka menebang beberapa batang bambu apus yang liat. Beberapa bambu ulung yang juga terdapat di tempat itu untuk tiang yang kerangka bangunannya. Sementara itu keduanya juga menebas batang ilalang untuk dikeringkan. Batang ilalang itu memang akan dapat dibuat atap yang lebih baik dari anyaman daun kelapa. Apalagi mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan ilalang daripada daun kelapa, meskipun di sepanjang sungai kecil itu terdapat banyak pohon kelapa. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada penanda kerja kita di sini yang hanyut di aliran sungai itu. Jika para cantrik di padepokan itu menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka di aliran sungai itu, mungkin mereka akan menelusurinya untuk mencari dari manakah benda-benda yang mereka ketemukan itu, pesan Wijang. Paksi mengangguk. Ia memang tidak membuang sesuatu ke bawah tebing yang mungkin akan dapat hanyut di bawah aliran sungai. Potong-potongan bambu, tebasan ilalang serta sisa-sisa kerja mereka yang lain, telah mereka masukkan ke dalam lubang dan kemudian mereka timbun dengan tanah, agar tidak dihanyutkan oleh air hujan sehingga masuk ke dalam aliran sungai kecil itu. Keduanya bekerja dengan teliti, sehingga hampir tidak membuat kesalahan sama sekali. 2 hari mereka bekerja keras, sehingga gubuk mereka pun sudah berdiri. Tetapi gubuk itu masih mempergunakan atap ketepe, karena mereka masih menunggu ilalang mereka kering. Untunglah bahwa hujan masih belum akan turun. Mereka masih berada di ujung musim kering, sehingga sehari-hari panas matahari memancar dengan teriknya. Ki Ajar Permati seakan-akan selalu menunggui Wijang dan Paksi yang sibuk dengan gubuknya. Bahkan Ki Ajar dapat memberikan beberapa petunjuk berdasarkan pengalaman Ki Ajar sendiri selama berada di kaki Gunung Merapi itu. Sambil membuat gubuk, Wijang dan Paksi juga berusaha untuk menemukan tempat terbaik bagi rencana mereka membuka sebidang ladang kecil untuk mendukung keberadaan mereka di tempat itu. Menurut perhitungan mereka, maka mereka berdua akan memerlukan waktu yang agak lama untuk dapat membebaskan adik laki-laki Paksi, sesuai dengan pesan Ki Ajar Permati agar mereka berusaha dengan sabar. Mungkin tidak hanya hitungan pekan, tetapi hitungan bulan. Jika kita menanam jagung dan padi gaga sekarang, maka dalam waktu 3 bulan lagi kita sudah akan dapat memetik hasilnya.
Paksi mengangguk mengiyakan, nampaknya Wijang memang tertarik untuk membuat lahan kecil yang ditanami beberapa jenis tanaman. Di hari-hari berikutnya, setelah gubuk mereka siap dan tinggal menunggu ilalang kering, keduanya mulai menggarap lahan. Mereka tidak perlu menebangi pohon-pohon raksasa. Ada sebidang tanah yang memanjang menjelujur seakan-akan menjadi batas antara hutan lereng gunung itu dengan bibir tebing sungai. Namun mereka berdua masih harus meratakan tanah dengan membuat pematang-pematang penyekat serta batas ketinggian tanah yang mereka buat seperti tangga. Beberapa hari keduanya bekerja keras. Sementara itu, Ki Ajar Permati banyak membantu mereka dengan peralatan seperti cangkul, parang dan lain-lainnya. Di samping itu, seperti yang dijanjikan, maka Ki Ajar pun telah memberikan benih untuk ditanam oleh Wijang dan Paksi. Dalam pada itu, selain makan buah-buahan yang mereka petik di hutan itu, Ki Ajar pun telah memberikan ketela pohon dan jagung bagi keduanya. Dalam kesibukan mempersiapkan tempat serta bekal untuk tinggal beberapa lama di kaki Gunung Merapi, di malam hari mereka menyempatkan diri untuk melihat-lihat padepokan itu. Tetapi apa yang mereka lihat hari ini dan sepekan kemudian, sama sekali tidak ada perubahannya. Paksi pun masih belum sempat melihat adiknya di antara para cantrik di padepokan itu. Apakah anak-anak muda yang berada di padepokan itu dipisahkan dari para cantrik yang lain? Desis Paksi, mungkin saja, Paksi. Ki Gede Lenglengan bermaksud agar anak-anak muda itu tidak terpengaruh oleh siapapun selain guru-guru mereka. Bahkan oleh para putut dan cantrik dari padepokan itu sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa Paksi itu menjadi semakin cemas terhadap adiknya. Semakin terpisah anak muda itu dari sesamanya, maka cakrawala wawasannya pun menjadi semakin sempit pula. Namun Wijang dan Paksi tidak mudah menyerah. Dari hari ke hari, mereka masih saja mencari jalan untuk dapat bertemu, setidak-tidaknya mengetahui di manakah adik Paksi itu disimpan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar Permati, Wijang dan Paksi memang harus bersabar. Mereka tidak boleh kehilangan kendali diri. Sedikit saja mereka tergelincir, maka akan sama saja artinya, bahwa mereka masuk ke dalam sarang serigala yang ganas. Dalam pada itu, ketika Wijang dan Paksi sedang beristirahat setelah menanam batang ketela pohon di pematang ladang mereka, Ki Ajar Permati ikut duduk pula bersama mereka. Namun tiba-tiba saja sikap Ki Permati itu menjadi bersungguh-sungguh. Katanya, "Angger Paksi, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tawarkan kepadamu." Paksi mengerutkan dahinya. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Apa, Ki Ajar?" "Aku sudah menjadi semakin tua. Sebelum kau datang, aku sudah merasa putus asa bahwa hidupku akan sia-sia. Namun tiba-tiba kedatanganmu telah memberikan harapan bagiku." "Apakah maksud Ki Ajar?" "Angger Paksi, serba sedikit aku mempunyai ilmu yang ketika aku membuka sebuah padepokan kecil, aku turunkan kepada beberapa orang muridku. Tetapi mereka sekarang sudah punah. Tidak seorang pun yang masih hidup karena pengkhianatan Lenglengan yang jahat itu." Ki Ajar itu pun berhenti sejenak. Kemudian Ki Ajar itu pun melanjutkannya. "Dengan demikian, maka ilmu yang aku wariskan kepada mereka itu pun telah ikut lenyap bersama mereka, sehingga jika aku meninggal kelak, maka dari hidupku ini tidak akan ada yang tersisa." Ternyata dalam keputusasaan itu aku bertemu dengan Angger Paksi. Jika saja Angger tidak berkeberatan, aku ingin menopang sisa-sisa hidupku kepadamu. Setidak-tidaknya Angger Paksi sendiri akan pernah mengatakan di dalam hati, bahwa ada beberapa unsur gerak Ki Ajar Permati yang tertinggal di dalam diri Angger. Paksi memandang Ki Ajar dengan kerut di dahi. Dengan ragu-ragu Paksi pun bertanya, "Ki Ajar akan memberi kesempatan kepadaku untuk mewarisi ilmu Ki Ajar?" Jika Angger Paksi tidak berkeberatan. "Tentu tidak, Ki Ajar. Justru aku akan sangat berterima kasih bahwa Ki Ajar berkenan untuk memberikan bimbingan ilmu kepadaku. Karena aku telah kehilangan semua muridku, maka Angger akan menjadi satu-satunya muridku. Aku tahu bahwa saat sekarang ini Angger telah memiliki ilmu yang tinggi. Namun mungkin ilmuku akan dapat melengkapinya. Tentu saja segala sesuatunya harus disesuaikan agar tidak justru menimbulkan persoalan di dalam diri Angger." "Terima kasih, Ki Ajar. Aku mengucapkan terima kasih. Tetapi tentu saja dalam keterbatasan waktu. Tentu Angger tidak akan dapat terlalu lama tinggal di sini karena tugas Angger membebaskan adik Angger itu." "Iya, Ki Ajar."
Tetapi Angger sudah mempunyai landasan bekal yang cukup. Karena itu, maka hanya yang terpenting sajalah yang akan aku titipkan kepada Angger. Aku bersedia, Ki Ajar. Aku akan menjalani semua laku yang Ki Ajar perintahkan tanpa melupakan bebas tugas yang aku emban sehingga aku sampai ke tempat ini. Jika Angger bersedia, besok kita akan dapat mulai. Di siang hari kita mempunyai banyak waktu luang. Di malam hari, Angger dan Pangeran Benawa akan sering berada di sekitar padepokan itu. Kecuali pada waktu-waktu tertentu Angger akan mengamati padepokan itu di siang hari. Iya, Ki Ajar. Semuanya itu tentu saja dengan izin Pangeran Benawa. Wijang menarik nafas panjang. Dengan ragu-ragu Wijang pun berkata, "Kenapa Ki Ajar tidak sekaligus memberi kesempatan kepadaku?" Ki Ajar tertawa. Katanya, "Apa yang dapat aku lakukan terhadap pangeran? Pangeran telah memiliki lebih dari apa yang aku miliki." Itu agak berlebihan, Ki Ajar. Tetapi seandainya demikian, maka tidak semua yang Ki Ajar miliki telah aku miliki. Mungkin ada yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Jika pangeran kehendaki, baiklah kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan di sela-sela ilmu kita masing-masing, yang dapat memberikan arti bagi ilmu kita. Dengan kesepakatan itu, maka Ki Ajar minta Paksi untuk datang ke tempat tinggal Ki Ajar setiap hari, demikian matahari terbit. Jika pangeran menghendaki, silahkan pangeran juga datang. Aku juga akan datang, Ki Ajar. Tidak ada batas waktu untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Pangeran benar. Karena itu, aku persilahkan pangeran untuk datang. Mungkin akan memberikan arti pula bagi Angger Paksi. Baiklah, Ki Ajar. Besok kami berdua akan datang. Pada saat matahari terbit, kami berdua sudah akan berada di tempat tinggal Ki Ajar. Aku akan menunggu. Kita akan mempergunakan waktu sampai matahari naik ke puncak. Kemudian, kita akan melakukan tugas-tugas kita yang lain. Demikianlah, maka pada hari berikutnya, Paksi dan Wijang telah datang ke tempat tinggal Ki Ajar Permati pada saat matahari terbit. Tetapi mereka tidak menemukan Ki Ajar di dalam gubuknya. Namun ketika mereka mencarinya di bagian belakang tanah garapan Ki Ajar, mereka menemukan Ki Ajar duduk di atas sebuah batu yang besar. Keduanya pun melangkah mendekatinya. Sambil mengangguk hormat Paksi pun berkata, "Ki Ajar, aku telah datang." Ki Ajar yang duduk di atas batu itu pun tersenyum. Kemudian ia pun bangkit berdiri dan meloncat turun. "Terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk datang pagi ini," berkata Ki Ajar sambil mengangguk hormat pula. "Kamilah yang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Ajar untuk membimbing kami," sahut Paksi. Ternyata Ki Ajar kemudian tidak mempersilahkan Pangeran Benawa dan Paksi untuk singgah di gubuknya. Tetapi Ki Ajar itu telah mengajak Wijang dan Paksi untuk masuk ke dalam hutan. Mereka pun kemudian berhenti di sebidang tanah yang agak luas, di bawah 3 batang pohon raksasa. Nampaknya Ki Ajar telah membersihkan sebidang tanah itu dari pohon-pohon yang lebih kecil serta gerumbul-gerumbul perdu. Pada pohon-pohon raksasa itu terdapat beberapa batang bambu yang menyilang dan terikat pangkal ujungnya dengan pohon-pohon raksasa itu. Beberapa patok bambu petung yang utuh yang ditanam tegak lurus dengan ketinggian yang tidak rata. Di sana-sini terdapat berbagai macam alat-alat yang lain. Beberapa utas tampar serabut kelapa tampak bergayutan pada dahan-dahan pohon-pohon raksasa itu. "Aku tidak mampu membuat sanggar yang lebih baik dari sanggar ini, Pangeran," berkata Ki Ajar setelah mereka berdiri di antara ketiga batang pohon raksasa itu. "Satu sanggar terbuka yang sangat memadai," desis Pangeran Benawa. "Setelah aku kehilangan padepokanku serta sanggar yang aku buat secara khusus di padepokan itu, maka untuk tetap menjaga kemampuan diri, aku telah membuat tempat ini menjadi seperti sebuah sanggar yang sangat sederhana." "Tetapi sanggar ini sangat menarik, Ki Ajar," berkata Paksi. "Karena aku tidak dapat membuat yang lebih baik, maka kita akan memakai sanggar apa adanya itu. Disinilah setiap hari kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik dari ilmu kita masing-masing. Aku akan sangat bersyukur, jika aku dapat menitipkan sekedar ilmu kepada Angger Paksi sehingga tidak akan lenyap begitu saja di telan waktu. Apalagi jika Pangeran Benawasudi memperkaya kemampuannya yang sangat tinggi itu dengan ilmu yang aku miliki. Aku sudah bersedia, Ki Ajar." "Demikianlah,
maka sejenak kemudian, maka telah memasuki satu suasana yang sangat bersungguh-sungguh. Ternyata Ki Ajar telah benar-benar mengangkat Paksi sebagai muridnya. Karena itu, maka Ki Ajar pun tidak segan-segan menurunkan segala kemampuannya kepada Paksi. Sementara itu, Ki Ajar pun sama sekali tidak berkeberatan dengan keberadaan Pangeran Benawa di sanggarnya. Menurut pendapat Ki Ajar, Pangeran Benawa yang mumpuni itu justru akan berarti sekali bagi kemajuan Paksi. Apalagi kesediaan Pangeran Benawa untuk melengkapi ilmunya dengan ilmu yang tersimpan di dalam diri Ki Ajar Permati. Dengan demikian Ki Ajar Permati pun merasa bahwa ilmunya masih akan tetap mengalir meskipun pada suatu saat ia harus kembali menghadap kepada penciptanya. Di hari-hari pertama, Ki Ajar telah melihat bahwa Pangeran Benawa dan Paksi sudah terbiasa berlatih bersama. Ketika hal itu ditanyakannya, maka Pangeran Benawa pun menjawab, "Kami berasal dari padepokan yang sama. Padepokan di hutan Jabung, di bawah pimpinan Ki Panengah dan Ki Waskita." Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka jalan yang akan ditempuhnya menjadi semakin lapang. Meskipun Ki Ajar Permati mengetahui bahwa landasan dasar ilmu mereka berbeda, tetapi nampaknya sudah beberapa lama keduanya saling menyesuaikan diri. Dari hari ke hari, Paksi pun menjadi semakin dalam menekuni latihan-latihan di bawah tuntunan Ki Ajar Permati. Dengan hati-hati pula Ki Ajar berusaha menempatkan ilmunya di antara ilmu yang telah dimiliki oleh Paksi sebelumnya. Sementara itu, Ki Ajar pun telah meyakini bahwa Pangeran Benawa telah memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Setiap hari, Paksi dan Pangeran Benawa telah menghabiskan waktunya untuk menempa diri. Terutama Paksi telah menjalani berbagai laku untuk melengkapi ilmunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ki Ajar Permati. Ternyata bahwa apa yang dilakukan Paksi itu sangat berarti baginya. Bahkan berarti pula bagi Pangeran Benawa, karena dengan demikian, maka unsur-unsur ilmu di dalam dirinya menjadi semakin beragam. Sedangkan kemampuannya pun telah meningkat pula. Dalam pada itu, bagi Paksi, bukan saja menjadi semakin kaya akan unsur-unsur gerak, tetapi tenaga dalamnya pun telah meningkat dengan pesat. Namun Paksi tidak sekedar tenggelam dalam latihan-latihan saja. Tetapi ia sama sekali tidak melupakan tugasnya untuk mencari adiknya yang berada di padepokan itu. Hampir setiap malam Paksi dan Wijang selalu mengamati padepokan itu. Bahkan beberapa kali mereka berhasil masuk ke dalamnya tanpa diketahui oleh seisi padepokan yang lengah, karena mereka menganggap bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan yang tidak dikenal oleh orang lain. Meskipun demikian, Paksi dan Wijang masih belum pernah melihat kehadiran adik Paksi di padepokan itu. Bahkan keberadaan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu pun masih belum mereka ketahui pula. Bahkan bukan saja Paksi dan Wijang yang pernah memasuki padepokan itu. Tetapi Ki Ajar sendiri telah ikut masuk pula ke dalamnya. Namun mereka masih juga belum menemukan. Dengan demikian, maka Paksi dan Wijang masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan dalam kegelisahannya Paksi pun berkata, "Jangan-jangan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu tidak berada di padepokan ini." Mungkin saja, Paksi. Tetapi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apa yang kita lihat baru sebagian kecil dari seluruh isi padepokan itu. Apalagi bahan-bahan yang kita dapatkan dari Paman Harya Wisaka sendiri memberikan isyarat bahwa adikmu berada di padepokan ini. Seperti yang pernah aku katakan, kau harus sabar, Paksi. Aku tidak ingin terlambat, Ki Ajar. Tetapi kau tidak dapat membelakangi kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benawa, bahwa Harya Wisaka sendiri telah memberikan isyarat. Beberapa orang anak muda itu telah dibawa ke padepokan ini. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Pada hari berikutnya, Paksi dan Wijang tidak menunggu malam turun. Lewat tengah hari, setelah keduanya mandi dan berbenah diri setelah menjalani laku atas petunjuk Ki Ajar dalam usahanya meningkatkan ilmunya, Paksi dan Wijang telah turun untuk mengamati padepokan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan ketajaman penglihatan mereka, keduanya melihat beberapa orang cantrik yang bekerja di sawah. Tetapi mereka justru mirip budak-budak yang diterjunkan untuk menjalani kerja paksa daripada cantrik-cantrik di padepokan. Dua orang yang membawa cambuk menunggui beberapa orang yang sedang memperbaiki parit yang membujur memanjang di bulak yang luas itu. Sekali-sekali orang-orang yang membawa cambuk itu telah mengayunkan cambuk mereka, melecut orang-orang yang sedang bekerja itu. Tempat apa sebenarnya yang disebut padepokan Watu Kambang itu, desis Wijang. Ya.
Nampaknya campuran antara sebuah padepokan tempat beberapa orang menuntut ilmu, sebuah penjara tempat pembuangan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang mereka namakan perjuangan, lapangan kerja paksa, sarang perampok dan penyamun serta ajang untuk mempersiapkan pemberontak-pemberontak yang tidak mengenal pribadi mereka sendiri. Wijang mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata, nampaknya memang harus didatangkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan padepokan ini. Tetapi adikku akan dapat terbunuh karenanya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita harus meyakinkan, apakah benar di padepokan ini terdapat anak-anak muda dari yang mereka sebut angkatan mendatang itu. Paksi mengangguk-angguk. Seorang penghuni barak itu. Dalam pada itu, di tengah-tengah bulak, beberapa orang masih sibuk memperbaiki parit yang nampaknya tanggulnya longsor. Dua orang yang menunggui mereka agaknya orang-orang yang garang. Mungkin mereka pula lah yang telah ikut menghukum cambuk dengan rotan terhadap 5 orang yang melarikan diri dari pertempuran melawan orang-orang yang berada di penginapan. Untuk beberapa saat lamanya Paksi dan Wijang mengamati mereka. Namun mereka tidak menemukan apa-apa yang dapat mereka pergunakan untuk menelusuri keberadaan adik laki-laki Paksi itu. Kita harus berusaha dapat melihat sanggar mereka, berkata Paksi tiba-tiba. Mungkin anak-anak muda itu tidak mendapat kesempatan untuk keluar dari barak mereka serta sanggar tempat mereka ditempa. Wijang menarik nafas panjang beberapa kali mereka sudah memasuki lingkungan padepokan yang terhitung luas itu. Mereka sudah melihat hampir semua bangunan yang ada di dalamnya. Mereka pun tahu di mana letak sanggarnya. Bahkan tidak hanya satu. Tetapi ada beberapa sanggar tertutup dan sebuah sanggar terbuka yang luas dan lengkap. Sebuah sanggar terbuka yang memadai bagi sebuah padepokan yang besar. Ki Gede Lenglenganlah yang membuat sanggar-sanggar itu, berkata Ki Ajar Permati. Pada saat aku berada di padepokan itu aku hanya mempunyai sebuah sanggar tertutup yang kecil. Demikian pula sebuah sanggar terbuka yang tidak terlalu besar. Aku pun tidak memiliki peralatan yang lengkap seperti Ki Gede Lenglengan sekarang. Namun Ki Ajar pun mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh Ki Gede Lenglengan itu dilandasi dengan korban yang cukup banyak. Korban kecelakaan saat mereka membangun. Korban karena kebengisan orang-orang yang diserahi untuk mengawasi orang-orang yang bekerja. Serta korban dari orang-orang yang ditugaskan untuk mencari dana bagi perjuangan mereka sejak Harya Wisaka masih memimpin langsung gerakannya. Beberapa lama Wijang dan Paksi mengawasi orang-orang yang sedang memperbaiki parit di tengah-tengah bulak itu. Namun kemudian keduanya bergeser menjauh. Jantung mereka terasa menjadi tegang melihat orang-orang yang bekerja itu dicambuk dengan semena-mena. Di hari-hari berikutnya, Wijang dan Paksi menjadi semakin sering melihat-lihat padepokan itu di siang hari, meskipun dari kejauhan. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat orang-orang padepokan itu mengusung 2 sosok mayat keluar dari pintu gerbang. Mereka membawa 2 sosok mayat itu ke sebuah gumuk kecil agak jauh dari padepokan itu. Di gumuk kecil itulah, kedua sosok mayat itu dikuburkan. Apalagi yang terjadi, desis Paksi. Entahlah. Tetapi di balik dinding padepokan itu ada sebuah dunia yang tentu terasa asing. Karena isinya telah memutarbalikkan tatanan hidup sewajarnya, sahut Wijang. Semakin sering mereka melihat peristiwa-peristiwa yang mengusik jantung, maka rasa-rasanya Paksi semakin tidak sabar lagi. Tetapi setiap kali Wijang dan Ki Ajar Permati telah memperingatkannya untuk bertindak dengan perhitungan yang matang. Jangan mempersulit dirimu sendiri, Paksi, berkata Ki Ajar Permati. Paksi yang telah menjadi muridnya mengangguk hormat sambil berdesis. Iya, Ki Ajar. Niatmu adalah membebaskan adikmu. Bukan menyerukan dirimu sendiri ke dalamnya. Jika kau masih bebas di luar padepokan, masih ada kemungkinan untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika kau tertangkap dan diikat pada patok kayu di depan bangunan utama padepokan itu, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah dapat menolong adikmu itu. Paksi menundukkan kepalanya. Kau mengerti, Paksi? Aku mengerti, Ki Ajar. Nah, ingat-ingat ini. Jika kau mulai kehilangan kesabaran, maka pertanda bahwa usahamu untuk menolong adikmu mulai disaput oleh awan yang kelam. Aku mengerti, Ki Ajar. Jika aku mengekangmu, bukan berarti aku menghalangimu. Iya, Ki Ajar. Aku mengerti.
Dengan demikian, betapapun jantung Paksi bergejolak, namun ia masih tetap berusaha untuk mengekang diri. Di hari-hari berikutnya, atas petunjuk Ki Ajar, keduanya diminta untuk mengamati jalan keluar dari padepokan itu, jalan untuk menembus sekat-sekat yang rapat yang memisahkan lingkungan itu dengan dunia di luarnya. Kau dapat mengawasi mereka. Jika harus terjadi benturan, maka benturan itu hendaknya terjadi di luar sekat yang memisahkan lingkungan ini dengan lingkungan di luarnya. Jika sesuatu terjadi atas orang-orang mereka di dalam lingkungan ini, maka mereka akan menyadari bahwa telah ada orang yang lain yang memasuki lingkungan ini. Ki Ajar berhenti sejenak. Kemudian katanya, Paksi, pekan ini aku akan pergi ke Pajang. Kecuali untuk mendengar perkembangan keadaan di Pajang setelah Harya Wisaka tertangkap, aku juga memerlukan beberapa jenis bahan kebutuhan sehari-hari. Ki Ajar, biarlah kami berdua saja yang pergi ke Pajang untuk melakukannya. Ki Ajar tersenyum. Katanya, tidak, Paksi. Kau dan Pangeran Benawa akan mengawasi jalan keluar itu. Kalian dapat berbicara dengan 1-2 orang dari mereka untuk menanyakan apakah adikmu ada di padepokan itu. Tetapi jaga agar orang itu tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Orang itu harus kau serahkan kepada sekelompok orang yang kau percaya akan dapat menahannya sampai adikmu diketemukan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ada kemungkinan lain untuk membuat seseorang tidak lagi dapat kembali ke tempatnya. Tetapi haruskah ia membunuh dengan semena-mena? Dalam kebimbangan itu, Wijang pun kemudian berkata, Ki Ajar, kita bersama-sama pergi ke Pajang. Aku akan minta kepada Ayahanda untuk menyediakan beberapa orang terpercaya yang akan berada di luar sekat lingkungan ini. Mereka akan membuat landasan dari sebuah kekuatan yang setiap saat dapat digerakkan memasuki lingkungan ini. Tetapi bagaimana dengan adikku itu, Wijang? Mereka tidak akan bergerak tanpa perintah yang kita berikan kepada mereka. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Ki Ajar itu pun berkata, gagasan Pangeran Benawa dapat dimengerti Paksi. Sekelompok prajurit itu akan berada di luar sekat. Tentu saja mereka tidak akan semata-mata datang dalam kesatuan keprajuritan. Tetapi mereka akan datang dalam penyamaran, sehingga tidak akan menarik perhatian. Sekelompok prajurit itu akan dapat menjadi kekuatan pendukung jika setiap saat kita memerlukannya. Paksi tidak segera menjawab. Tetapi kawanmu itu? Dengan hati-hati Wijang pun menjelaskan. Mereka akan dapat kita serahi orang-orang yang harus diamankan jika kita tidak membunuhnya. 1-2 orang di antara mereka akan dapat menjadi penghubung dengan Pajang. Mereka pun setiap saat akan dapat kita gunakan untuk memasuki padepokan itu dengan paksa. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika rencana itu kita sepakati, maka rencana itu harus dilakukan dengan sangat cermat, sehingga yang terjadi bukannya sebaliknya. Jika kehadiran mereka diketahui oleh Ki Gede Lenglengan, kita tidak tahu akibat apa yang dapat terjadi dengan angkatan mendatang itu. Jangan terlalu cemas, Paksi. Anak-anak muda itu diperlukan sekali oleh Ki Gede Lenglengan. Karena itu tentu ada usaha Ki Gede untuk melindungi mereka lebih dari yang lain-lain. Sementara itu, kita akan berbicara dengan para prajurit itu seorang demi seorang, agar mereka bertindak hati-hati jika mereka pada suatu saat harus memasuki padepokan itu. Paksi akhirnya mengangguk sambil berkata, baiklah, Wijang. Tetapi segala sesuatunya harus direncanakan dengan cermat. Demikianlah, maka di hari berikutnya, bukan hanya Ki Ajar sajalah yang dengan hati-hati keluar dari sekat yang membatasi lingkungan yang terasing itu. Tetapi juga Wijang dan Paksi. Mereka akan pergi ke Pajang untuk menyiapkan satu landasan untuk menghadapi sebuah padepokan yang agaknya mempunyai kekuatan yang cukup besar. Ternyata Ki Ajar mempunyai seorang saudara seperguruan yang tinggal di Pajang. Namun saudara seperguruan Ki Ajar itu tidak lagi berbuat banyak dalam olah kanuragan. Ia hidup seperti kebanyakan orang. Untuk menumpang kehidupannya sehari-hari, saudara seperguruan Ki Ajar itu kecuali menggarap sawahnya, juga menjadi belantik lembu, kerbau dan kuda. Meskipun saudara seperguruan Ki Ajar itu tahu pasti apa yang dilakukan oleh Ki Ajar, namun Ki Ajar pun tahu pasti bahwa saudara seperguruannya itu tidak akan pernah membocorkan rahasianya kepada siapapun juga. Karena dengan demikian, sehingga akhirnya akan sampai ke telinga Ki Gede Lenglengan.
Dari saudara seperguruannya itulah, Ki Ajar mengetahui perkembangan keadaan di Pajang. Juga hubungannya dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Harya Wisaka. Sementara itu, Wijang dan Paksi telah menghadap Kanjeng Sultan di istana untuk menyampaikan rencananya. Aku akan memanggil Ki Tumenggung Yudatama. Ia akan mengatur segala-galanya. Hamba, Ayahanda. Tetapi apakah Paman Pemanahan tidak menghadap? Pamanmu Pemanahan bersama Sutawijaya dan beberapa orang pengiring sedang pergi ke Alas Mentaok. Ke Alas Mentaok, bertanya Pangeran Benawa dengan nada tinggi. Ya. Mereka ingin melihat keadaan lingkungan yang akan mereka buka itu. Begitu cepatnya. Sebenarnya tidak begitu cepat, karena pamanmu Penjawi sudah lebih dahulu berada di Pati. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Kepergian Sutawijaya ke Mataram akan membuatnya kesepian. Dengan nada datar Pangeran Benawa itu pun bertanya. Tetapi bukankah mereka masih akan kembali ke Pajang, Ayahanda? Tentu. Mereka masih akan kembali. Masih banyak yang harus mereka persiapkan sebelum mereka benar-benar pergi dan membuka Alas Mentaok itu. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun telah memerintahkan seorang prajurit untuk memanggil Ki Tumenggung Yudatama, sementara Pangeran Benawa dan Paksi diperkenankan untuk beristirahat. Nanti, jika Ki Tumenggung Yudatama datang, kalian akan aku panggil menghadap. Demikianlah, maka Pangeran Benawa pun telah mengajak Paksi untuk beristirahat di Kasatriyan. Begitu cepatnya Kakang Mas Sutawijaya meninggalkan Pajang, berkata Pangeran Benawa dengan nada dalam. Tetapi bukankah Raden Sutawijaya masih akan kembali? Ya. Tetapi jika Kakang Mas Sutawijaya kembali, tentu sekedar membuat persiapan-persiapan seperlunya untuk membuka Alas Mentaok. Ia akan segera pergi lagi dan bahkan untuk seterusnya. Pangeran masih akan dapat menemuinya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan persoalan kita lebih dahulu sebelum Raden Sutawijaya benar-benar berangkat ke Alas Mentaok. Pangeran Benawa tidak menjawab. Dalam pada itu, ketika Ki Tumenggung Yudatama telah menghadap, maka Pangeran Benawa dan Paksi itu telah dipanggil menghadap pula untuk membicarakan rencana Pangeran Benawa, mempersiapkan sebuah landasan untuk menghadapi padepokan Ki Gede Lenglengan di kaki Gunung Merapi. Dengan terperinci Pangeran Benawa menjelaskan apa yang mereka lihat tentang padepokan itu. Tentang wujud kewadagannya dan tentang isinya. Sikap para pemimpinnya serta tekanan yang berat yang dialami oleh penghuninya yang keadaannya tidak lebih baik dari budak-budak yang harus menjalani kerja paksa. Agaknya padepokan itu mempunyai kekuatan yang cukup besar, Pangeran. Ya, jawab Pangeran Benawa. Aku akan mempersiapkan pasukan segelar sepapan untuk mengepung dan kemudian menghancurkan padepokan itu. Jangan tergesa-gesa, Ki Tumenggung, berkata Pangeran Benawa. Kita masih harus memikirkan anak-anak muda yang berada di padepokan itu. Katakan rencanamu, Benawa, berkata Kanjeng Sultan. Wijang pun kemudian menyampaikan rencananya kepada Ki Tumenggung Yudatama untuk membentuk landasan kekuatan yang setiap saat dapat mereka pergunakan untuk menghancurkan padepokan itu. Jadi berapa lama kami harus menunggu? Tidak ada batas waktunya, Ki Tumenggung. Mungkin kita memerlukan waktu beberapa lama. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, tugas ini merupakan tugas yang khusus, Pangeran. Harus ada banyak persediaan yang dipersiapkan. Para prajurit harus hidup dalam penyamaran untuk waktu yang mungkin cukup lama, sehingga untuk itu diperlukan biaya, kesabaran dan ketelitian. Ya. Tetapi hasilnya akan memadai. Mudah-mudahan kita dapat membebaskan sekelompok anak muda yang sedang dijejali dengan racun oleh Ki Gede Lenglengan. Apakah Pangeran dapat memastikan bahwa kita akan dapat membebaskan mereka? Kita akan membuat perhitungan untuk menyelesaikan tugas kita ini. Jika tugas ini memang harus gagal setelah kita membuat perhitungan yang rumit, apa boleh buat? Tetapi kita sudah berusaha. Bukankah hanya ada dua pilihan yang kita hadapi? Gagal atau berhasil. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, Pangeran benar. Jika saja ada perintah, maka segala sesuatunya akan kami persiapkan. Aku akan memilih prajurit-prajurit pilihan, bukan saja di pertempuran, tetapi juga mempunyai kecerdasan untuk melakukan tugas sandi. Terima kasih, Ki Tumenggung.
Tetapi karena tugas ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama, maka aku sendiri tidak akan dapat ikut serta di dalamnya. Aku tidak akan dapat terlalu lama meninggalkan tugasku di barak. Kitumenggung dapat menunjuk seseorang yang dipercaya. Kitumenggung pun kemudian berkata kepada Kanjeng Sultan. Hamba menunggu perintah Kanjeng Sultan. Aku perintahkan kepada Kitumenggung untuk melaksanakan rencana yang telah disusun oleh Benawa. Tetapi kalian semuanya harus sangat berhati-hati. Ada beberapa orang yang berada di padepokan itu yang ingin kita selamatkan. Dengan demikian kita akan menyelamatkan hari esok, karena anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu akan dapat menjadi sepeletik api di dalam sekam. Jika terpaksa, apakah hamba diperkenankan memadamkan api itu? Wajah Paksi menegang. Namun Pangeran Benawalah yang menyahut. Memang lebih mudah untuk berbuat demikian, Kitumenggung. Tetapi kita berkeinginan lain. Kita tidak hanya harus menyelamatkan masa depan dengan memadamkan apinya. Tetapi kita harus menepati tugas-tugas kita yang lain. Anak-anak muda yang di padepokan itu sama sekali tidak bersalah. Mereka justru harus dikasihani karena mereka telah terjerumus ke dalam satu lingkungan yang sangat buruk bagi mereka. Mereka setiap hari menghirup udara racun dan akan sangat berpengaruh terhadap diri mereka sehingga mereka tidak akan dapat mengenali pribadi mereka sendiri. Nah, merekalah yang harus kita tolong, bukan kita hancurkan sama sekali. Aku sependapat dengan Benawa, Kitumenggung. Hamba, sinuhun. Jika demikian, biarlah hamba mempersiapkan segala-galanya. Pasukan yang akan hamba pergunakan adalah pasukan yang pernah memburu Harya Wisaka bersama Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Angger Paksi. Semuanya. Kitumenggung Yudatama termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, tergantung kepada kekuatan yang ada di padepokan itu. Jika kita datang, kita harus dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik. Jika kita salah membuat perhitungan, maka kita akan mereka hancurkan tanpa sisa. Kita tahu, siapakah yang kita hadapi. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi berdiri pada alas kemanusiaan mereka. Meskipun demikian, kita juga harus melihat, di mana para prajurit itu akan membuat landasan. Mereka tidak dapat begitu saja mendirikan perkemahan, apalagi barak-barak untuk menetap. Kita harus menyamarkan kehadiran kita jika kita ingin berhasil sesuai dengan keinginan kita, berkata Pangeran Benawa. Kitumenggung Yudatama pun mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, kita harus mengamati keadaan. Kita harus tahu pasti keadaan medan. Ya. Baiklah, berkata Kitumenggung Yudatama. Lalu katanya kepada Kanjeng Sultan Pajang. Ampun, sinuhun. Hamba mohon waktu untuk melihat medan serta mempersiapkan segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Nampaknya tugas ini adalah tugas yang rumit. Hamba sendiri akan pergi ke tempat yang terbaik untuk membuat landasan itu. Silahkan, Kitumenggung. Lakukan apa saja yang perlu untuk menghapuskan padepokan yang menyimpan api yang akan dapat menyala di masa depan itu. Hamba, sinuhun. Hamba mohon restu serta mohon diri untuk beberapa hari. Demikianlah, maka di hari berikutnya. Kitumenggung Yudatama telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Bersama dua orang lurah prajurit yang pilih tanding, Kitumenggung itu pun pergi ke Manjung. Kitumenggung telah menyamar menjadi seorang pedagang perhiasan yang kaya, sementara dua orang lurah prajurit itu menjadi pengawal-pengawalnya. Bersamaan dengan itu, Wijang dan Paksi pun telah pergi ke Manjung pula. Tetapi keduanya adalah orang lain bagi Kitumenggung Yudatama. Namun Kitumenggung menjadi heran ketika ia sampai di tempat yang ditunjuk oleh Wijang dan Paksi. Meskipun hari itu hari pasaran, tetapi tempat itu nampak sepi. Tidak ada orang-orang yang menginap di penginapan yang disebut oleh Wijang dan Paksi. Kitumenggung Yudatama termangu-mangu sejenak. Ia masih melihat bangunan yang dikatakan oleh Wijang dan Paksi. Tetapi rumah itu nampaknya sepi saja. Ketika Kitumenggung mengamati tempat itu, maka seorang telah mendekatinya sambil bertanya. Apakah ada yang Kisanak cari? Penginapan, jawab Kitumenggung Yudatama. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, nampaknya untuk sementara jalan ini akan menjadi sepi, Kisanak. Kenapa? Jalan ini rasa-rasanya menjadi semakin tidak aman. Aku adalah pemilik penginapan ini.
Namun untuk sementara aku memang menutupnya. Beberapa orang yang bersedia membantu aku menjaga penginapan ini dan menyeberangkan orang-orang yang melintas ke Mungge, telah mengundurkan diri. Ada 2 orang yang telah menjadi korban. Nampaknya yang lain menjadi segan melakukannya meskipun mereka mendapat upah yang memadai. Perampok-perampok itu tidak menyusut. Tetapi justru menjadi semakin ganas. Apakah para penyeberang dari Mungge juga menyusut? Ya. Orang-orang yang akan menyeberang telah memilih jalan lain meskipun menjadi lebih jauh, orang itu berhenti sejenak. Lalu dengan nada tinggi ia pun bertanya. Apakah Kisanak sudah beberapa lama tidak menyeberang lewat jalan ini, sehingga Kisanak tidak tahu bahwa penyeberangan ini sudah ditutup? Memang sudah agak lama aku tidak lewat jalan yang menuju ke Mungge. Tetapi apakah Sasak itu masih ada? Masih ada, Kisanak. Tetapi sudah menjadi terlalu sepi. Yang lewat hanyalah orang-orang Manjung dan orang-orang Mungge yang saling berkunjung atau perempuan-perempuan yang ikut menuai padi di seberang. Jadi, apakah aku tidak dapat menginap di sini? Aku sudah tidak dapat membantu menyelenggarakan pengamanan barang-barang yang Kisanak bawa. Mungkin barang-barang berharga. Selain itu, maka penginapan ini sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Tetapi aku sudah terlanjur sampai di sini. Jika saja Kisanak ingin menginap, silahkan. Aku tidak akan memungut biaya. Tetapi sudah aku katakan bahwa aku tidak dapat membantu menyelenggarakan pengamanan. Kitumenggung Yudatama termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, biarlah. Aku akan menginap di sini. Aku tidak tahu apakah besok aku akan meneruskan perjalanan atau tidak. Pemilik penginapan itu pun kemudian mempersilahkan Kitumenggung Yudatama singgah. Tetapi tidak di penginapannya yang sudah menjadi kotor. Silahkan menginap di rumahku saja, Kisanak. Maaf, Kisanak. Aku tidak ingin merepotkan Kisanak. Biarlah aku menginap di penginapan seperti kebanyakan orang. Pemilik penginapan itu tertawa pendek. Katanya, jika Kisanak ingin menginap di penginapan, aku justru akan menjadi repot. Aku harus membersihkan penginapan itu. Tentu aku tidak dapat membersihkan sebagian saja dari lantainya yang kotor. Aku harus menyapu seluruh ruangan yang luas itu. Membersihkan amben-ambennya yang besar dan membentangkan tikar yang bersih. Tetapi jika Kisanak menginap di rumahku, ruangan di gandok rumahku sudah tersedia. Ki Udatama pun tertawa. Ia tidak dapat mengelak lagi. Ia harus menginap di rumah pemilik penginapan itu. Tidak di penginapannya yang agaknya tidak pernah dibersihkannya. Nah, berkata pemilik penginapan itu. Marilah. Aku persilahkan Kisanak singgah di rumahku di belakang penginapan ini. Beberapa saat kemudian, Kitumenggung Yudatama pun telah duduk di peringgitan rumah pemilik penginapan itu bersama kedua orang pengawalnya. Dengan nada dalam pemilik penginapan itu bertanya. Maaf, Kisanak. Jika Kisanak pernah melewati jalan ini dan bahkan menginap di penginapanku, mungkin sekali aku lupa. Agaknya aku memang sudah bertambah tua. Siapakah nama Kisanak? Kitumenggung Yudatama menarik nafas panjang. Katanya. Namaku Resatama. Aku seorang pedagang kecil-kecilan. Wesi Aji, batu akik dan barangkali ada yang membutuhkan perhiasan yang harganya tidak terlalu tinggi. Oh, pemilik penginapan itu mengangguk-angguk. Katanya. Daerah ini semakin lama menjadi semakin ganas. Aku jadi kehilangan mata pencaharian. Untunglah istriku di pagi hari masih berjualan di pasar, sehingga dapat menjadi penyangga hidup kami sekeluarga sehari-hari. Ditambah sesobek sawah dan pategalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jalan ini dapat menjadi ramai kembali. Aku tidak begitu mengharapkan. Seperti aku katakan, aku merasa kesulitan mendapatkan orang yang bersedia membantuku, membantu keamanan mereka yang bermalam serta yang akan menyeberangi sungai lewat Sasak itu. Bagaimana dengan arah sebaliknya? Sama saja, Ki Resatama. Penginapan di Mungge juga dikacaukan oleh para perampok yang semakin ganas itu. Namun pembicaraan mereka pun terputus. 2 orang anak muda memasuki halaman rumah pemilik penginapan itu setelah melingkari rumah penginapan yang kosong. Bersambung ke bab 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.